Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauli Sebastian Ramadan dari kelas 1 EA 27 dengan NPM 11222407. Saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah, sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keselesaian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama ada Dr. Nazarudin Samsudin. Menurut beliau, integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang kedua ada J. Sujati Jiwandono. Menurut beliau, integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga ada menurut Miron Weiner. Menurut beliau, integrasi bangsa adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang keempat ada Howard Urigins. Menurut beliau, integrasi bangsa adalah penyatuan bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Berikutnya ada faktor pendorong integrasi nasional. Ya, faktornya yang pertama adanya faktor sejarah sehingga timbul rasa nasib dan seperjuangan. Yang kedua, semua kalangan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu seperti yang tertuang pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga, timbulnya rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada masa perjuangan merebut kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Yang keempat, adanya rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang gugur selama masa perjuangan kemerdekaan. Yang terakhir, ada konsensus nasional di dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, serta UUD 1945, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada jenis integrasi nasional. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Yang ketiga ada integrasi normatif. Terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Yang keempat ada integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Yang kelima, ada integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, ada integrasi fungsional. Terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Yang terakhir, ada integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Selanjutnya, ada contoh integrasi nasional. Yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMII tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia. Yang kedua, ada sikap menghargai dan toleransi terhadap antar umat beragama di Indonesia.
Hal ini terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan agama. Dan yang terakhir, ada sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan yang berasal dari daerah lain, bahkan mempelajari kebudayaan dari daerah yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.